pagi anak-anak, berjumpa lagi di pembelajaran kita hari ini. Hari ini Ibu mau ajak anak-anak untuk belajar bahasa Indonesia mengenai wawancara. Hari ini kita sudah masuk ke tema 3 ya. Jadi boleh disiapkan buku tema 3-nya. Oke, Ibu minta selama belajar anak-anak dalam posisi yang baik. Tidak boleh ada yang tiduran ya, supaya semuanya dapat mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Oke anak-anak, selamat belajar! Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 mengenai wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, dalam wawancara pastinya ada pewawancara dan juga ada narasumber. Apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Berikut ini cara melakukan wawancara. Yang pertama adalah menghubungi narasumber. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, kita harus datang tepat waktu. Yang keempat, berbicara dengan santun. Yang kelima, tidak terlalu bergantung pada daftar pertanyaan. Artinya, anak-anak juga boleh mencari pertanyaan lain yang sesuai dengan topiknya. Dalam membuat daftar pertanyaan, kita membutuhkan kalimat tanya. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang menggunakan kalimat yang baku dan juga yang efektif. Kalimat tanya biasanya bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau jawaban dari yang diharapkan. Berikut ini merupakan ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, diawali kata tanya. Yang kedua, diakhiri tanda tanya. Yang ketiga, dalam pelafalannya menggunakan intonasi menurun. Yang keempat, ada yang memerlukan jawaban ya dan tidak saja. Dan ada juga yang memerlukan jawaban atau respon yang panjang. Karena kalimat tanya menggunakan kata tanya, maka kita harus mempelajari ada apa saja dengan kata tanya itu. Nah, berikut adalah macam-macam kata tanya. Ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, setiap kata tanya memiliki tujuan yang berbeda. Anak-anak boleh baca tujuan dari masing-masing kata tanya. Ada yang bertujuan untuk menanyakan benda, menanyakan tempat, dan lain sebagainya. Nah, saat kita melakukan wawancara, kita juga harus memiliki sikap yang baik. Di sini Ibu memiliki contoh 8 sikap yang harus kita lakukan ketika kita melakukan wawancara. Nah, anak-anak, ketika kita sudah melakukan wawancara, berikutnya adalah kita membuat laporan wawancara. Laporannya itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama topik, yang kedua narasumber, yang ketiga pewawancara, yang keempat tanggal, yang kelima hasil wawancara, dan yang keenam kesimpulan. Kalau ada yang bingung, Bu, kesimpulannya apa ya isinya? Kesimpulannya itu isinya adalah hasil wawancara secara keseluruhan. Kesimpulannya itu kita tulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Nah, di sini Ibu punya contoh laporan wawancara. Di sini ada 6 bagian, lengkap semuanya. Ada topiknya, narasumber, pewawancara, tanggal, hasil wawancara, dan juga kesimpulan. Coba anak-anak boleh perhatikan masing-masing dari bagiannya. Nah, bagaimana? Semuanya sudah mengerti? Semoga semuanya mengerti ya. Nanti kalau masih ada yang bingung,
Anak-anak boleh diputar lagi videonya atau boleh tanya ke ibu. Oke, sekarang ibu punya tugas untuk anak-anak. Tugasnya adalah belajar menjadi reporter cilik. Anak-anak boleh membuat minimal 5 pertanyaan. Yang akan diwawancarai itu adalah salah satu dari anggota keluarga. Boleh ayah, boleh ibu, boleh adik, boleh kakak. Nanti setelah melakukan wawancara, anak-anak tulis laporan wawancaranya pada buku tulis. Untuk topiknya, anak-anak bebas menentukan. Jangan lupa, isi laporan wawancaranya ada 6, yaitu topik, narasumber, pewawancara, tanggal, hasil wawancara, dan kesimpulan. Oke, paham ya semuanya? Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh istirahat, lalu jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu tunggu tugasnya hari ini. Jangan sampai telat ya. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi.